Perhatikan apa yang dikatakan Marcus Aurelius jika Anda ingin mengembangkan pengendalian diri. Di antara 5 kaisar terkemuka, ia menjabat sebagai penguasa Roma dari tahun 161 hingga 180 Masehi. Sekarang dikenal sebagai meditasi, Aurelius menyusun kumpulan tulisan autobiografi saat ia menjadi kaisar. Kaisar Romawi memberikan beberapa nasihat yang sangat berguna dalam mengembangkan pengendalian diri dalam teksnya. Dari karya Marcus Aurelius, kita bisa memetik 10 hikmah paling menonjol tentang disiplin diri. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam melatih disiplin diri. Manusia seperti saya harus pergi bekerja, kata Marcus Aurelius. Dalam rangka memenuhi tujuan hidup saya, apa yang harus saya keluhkan? Apa tujuanku di dunia ini? Atau memang sejak awal? Agar tetap hangat dengan berpelukan di bawah selimut, kita masing-masing dibentuk untuk tujuan tertentu, menurut Marcus Aurelius. Anda bangun dari tempat tidur setiap pagi karena Anda mempunyai tujuan, dan merupakan kewajiban kita untuk memenuhi tujuan tersebut. Peluang Anda untuk menyelesaikan suatu tugas meningkat secara signifikan jika Anda tahu persis apa yang ingin Anda capai dan bagaimana kaitannya dengan tujuan Anda secara keseluruhan. Bayangkan, demi argumen, Anda perlu memperbaiki ban yang kempes. Anda memiliki tujuan yang jelas. Anda perlu mengganti ban dengan cepat agar dapat terus mengemudi. Mengabaikan kelelahan Anda akan menyelesaikan tugas itu. Memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu adalah cara paling efektif untuk memotivasi diri sendiri dalam menyelesaikannya. Lakukan sesuatu meskipun Anda bingung bagaimana melakukannya. Berkomitmenlah untuk menulis setiap hari jika Anda bercita-cita menjadi seorang penulis. Jadilah kreatif dan buat sketsa setiap hari untuk menjadi seorang seniman. Lebih banyak inspirasi, pembelajaran, atau bimbingan tidak diperlukan untuk mencapai apapun yang ingin Anda capai. Anda dapat mencapai tujuan Anda dan melakukan apapun yang Anda minati dan menjalani hari apapun yang ada. Tujuan Anda adalah apa yang akan memberi Anda hasrat, dorongan, dan inspirasi internal untuk terus maju. Menemukan alasan untuk mencapai sesuatu dan kemudian berkomitmen untuk menyelesaikannya hingga selesai adalah inti dari disiplin diri. Percayalah pada kemampuan Anda sendiri. Ubah keinginan Anda menjadi batu, saran Marcus Aurelius. Puaskan rasa lapar Anda. Jangan biarkan pikiran Anda mengembara. Setelah Anda memiliki tujuan yang jelas, langkah selanjutnya adalah merancang strategi yang bisa diterapkan untuk mencapainya. Anda harus berjanji untuk mencapai tujuan besar Anda dan mengambil banyak tugas kecil yang diperlukan untuk mencapainya. Apapun rintangannya, kita harus tetap berdedikasi penuh untuk menyelesaikan semua yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kapasitas untuk memotivasi diri sendiri untuk bertindak dan menyelesaikan tugas terlepas dari kondisi emosional, mental, atau fisik dikenal sebagai disiplin diri. Suka atau tidak suka, kapasitas Anda untuk memotivasi diri sendiri guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda. Menentukan apakah Anda telah menjadi atau melakukan apapun yang Anda inginkan dalam hidup. Langkah pertama adalah membuat strategi yang bisa diterapkan yang mencakup tanggal jatuh tempo untuk mencapai tujuan Anda. Rencana tersebut juga harus didasarkan pada tujuan yang lebih kecil dan lebih realistis yang dapat Anda capai selama ini. Menetapkan tujuan yang lebih kecil, lebih mudah dikelola, dan mencapainya secara berkala adalah cara terbaik untuk mencapai kesuksesan. Dengan menggunakan strategi ini, Anda mengambil kendali. Itu membuat Anda merasa seperti Anda mengalami kemajuan dalam inisiatif dan tanggung jawab Anda. Hindari merasa kewalahan dengan segala cara. Penundaan adalah akibat alami dari situasi yang berat, dan stagnasi adalah akibat yang tidak bisa dihindari. Tentu saja, disiplin diri tidak mungkin dilakukan dalam lingkungan yang stagnan. Muncul setiap hari. Hidup paling baik dibangun langkah demi langkah, dan Anda harus puas jika setiap langkah membuat Anda sedekat mungkin dengan tujuan Anda. Saran Marcus Aurelius. Terlebih lagi, Anda tidak dapat dihentikan. Sebagian besar dari kita masih gagal mencapai tujuan kita, meskipun kita sudah memiliki visi dan strategi yang jelas. Kurangnya konsistensi kami adalah alasan utama kegagalan kami. Setiap hari kita harus hadir dan rajin. Memulai bisnis dan memberikan segalanya pada apa yang Anda lakukan dapat memberikan keajaiban bagi ketabahan mental Anda. Mencapai hal-hal besar membutuhkan banyak kerja keras, dan Anda belajar berkonsentrasi dan menerimanya. Hasil memerlukan banyak waktu. Kebiasaan konsisten merupakan inti dari disiplin diri.
Menemukan apa yang memotivasi Anda untuk mengulangi suatu tindakan hingga Anda melakukannya secara otomatis dan merasakan manfaatnya. Jadi, karakter Anda tidak ditentukan oleh satu kegagalan saja, seperti tidak berolahraga pada saat yang seharusnya. Apa yang membentuk Anda menjadi individu yang disiplin dan tangguh adalah kemampuan Anda untuk bertahan. Hari yang buruk tidak perlu berubah menjadi minggu yang buruk. Anda tidak harus membiarkan minggu yang buruk berubah menjadi tahun yang buruk. Ingatlah bahwa setiap pagi membawa awal yang baru, dan lanjutkan dengan bangun, membuka mata, dan berkonsentrasi pada kehidupan yang ada di hadapan Anda. Terlibat dalam kesulitan yang disadari, yang terbaik adalah memulai dengan hal-hal kecil, dan terus maju ke hal-hal yang lebih besar, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius. Usahakan untuk tidak mengumpat setiap kali Anda sakit kepala atau sakit telinga. Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh mengeluh, tetapi cobalah untuk tidak mengeluh dan mengeluh tentang segala hal. Pengembangan disiplin diri dapat difasilitasi melalui kesulitan yang disengaja. Membuat hidup tidak nyaman secara terus-menerus adalah cara yang bermanfaat untuk mempersiapkan hari ketika kita harus menghadapi kesulitan yang sebenarnya. Dan kesulitan yang disengaja adalah tentang menguji diri kita sendiri. Beberapa contoh kesulitan sukarela, termasuk tidak makan pada malam hari, mandi air dingin, berhenti merokok, tidur di lantai, tidak mengenakan jaket meskipun Anda tahu akan hujan, atau menyumbangkan separuh lemari pakaian Anda untuk amal. Anda mungkin menyimpan ponsel Anda selama beberapa hari atau tidak menggunakan media sosial sama sekali. Saat Anda berlatih, Anda akan belajar menangani sumber daya dan kesulitan yang terbatas. Kelima, menerapkan dikotomi kontrol. Pikiran Anda, bukan keadaan eksternal, berada di bawah kendali Anda, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius. Percaya ini akan memberi Anda kekuatan yang Anda butuhkan. Disiplin sangat menderita ketika orang menjadi mudah gelisah dan jengkel karena masalah-masalah kecil. Kecemasan dan pemikiran tentang sesuatu di luar kendali Anda mengganggu upaya Anda untuk mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan untuk diri sendiri. Menerapkan dualitas kontrol Epictetus adalah tindakan yang tepat di sini. Ingatkan diri Anda tentang hal-hal yang dapat Anda pengaruhi dan hal-hal yang tidak dapat Anda pengaruhi. Anda dapat menemukan ketenangan pikiran dengan menerima dan menerima apa yang tidak dapat Anda ubah. Saat Anda kesal dan perhatiannya teralihkan, pikirkan kata-kata berikut. Apakah Anda sedang menghadapi suatu masalah? Tidak? Tidak perlu khawatir. Apakah begitu? Apakah Anda pikir Anda bisa mengambil tindakan? Apakah begitu? Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Jangan pernah bertindak tidak berdaya. 6. Rajin dan berhenti mengeluh tentang pekerjaan Anda. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius. Apakah ada di antara ini yang terdengar familiar? Beginilah cara saya dilahirkan. Tidak ada hal baru yang pernah diajarkan kepada saya. Sungguh contoh negatif yang diberikan orang tua saya. Hal ini dilakukan oleh orang lain. Beri saya ikhtisar tentang ini. Ada alasan mengapa orang tidak ingin memperbaiki diri, tapi malah tetap sama. Sangat penting bagi Anda untuk mengambil alih. Ketangguhan mental terancam oleh mentalitas. Mengapa saya? Sekalipun Anda tidak bersalah, Anda harus menemukan cara untuk memperbaiki dan mengubah situasi Anda. Untuk menghindari terjerumus ke dalam lubang rasa mengasihani diri sendiri, Anda perlu mengajari diri sendiri untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang ini. Meskipun mudah untuk menuding ketika ada masalah, hanya mereka yang memiliki kemauan kuat yang dapat mengambil alih dan memperbaiki keadaan, meskipun itu bukan kesalahan mereka. Hindari menjadi pengamat yang diam atau pihak yang menyalahkan. Sebaliknya, jadilah orang yang mengambil inisiatif. Anda menyerahkan kekuasaan dan lepas dari tanggung jawab saat Anda berperan sebagai korban, baik diri Anda sendiri maupun pekerjaan Anda. Selain itu, kemajuan besar hampir mustahil dicapai tanpa adanya investasi pribadi. 7. Kuasai seni menunda imbalan. Jadi Anda dilahirkan untuk merasa baik, bukan untuk melakukan sesuatu dan mengalaminya, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius. Kemanapun Anda memandang, Anda dapat melihat kehidupan yang bergerak. Tumbuhan, burung, semut, laba-laba, dan lebah, semuanya melakukan tugasnya untuk menjaga segala sesuatunya tetap rapi dan rapi. Sebagai manusia, Anda bahkan belum siap melakukan pekerjaan Anda. Sifat Anda memaksa Anda untuk berlari. Kenapa kamu tidak melakukannya? Mampu menunda untuk mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan adalah contoh kepuasan yang tertunda. Bayangkan ini, Anda sedang diet
dan Anda masuk ke pesta Natal perusahaan di mana terdapat piring-piring makanan yang menggoda. Mengonsumsi makanan berlemak untuk sementara akan memuaskan hasrat Anda, namun kemungkinan besar akan membuat pola makan Anda berantakan. Pada akhirnya, Anda mungkin akan merasa nyaman dengan diri sendiri. Anda akhirnya bisa mengenakan pakaian ketat yang Anda sukai, jika Anda bisa mengendalikan diri dan makan salad dan wortel untuk makan malam. Menunda kepuasan umumnya dianggap sebagai aspek integral dari disiplin diri, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menolak godaan dan mempertahankan fokus pada tujuan seseorang. Kita menunda keinginan kita saat ini dengan harapan memperoleh sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Lebam, singkirkan kritik. Silahkan masuk ke dalam jiwa mereka, tembus ke dalam, dan lihat orang seperti apa mereka. Adalah nasihat Marcus Aurelius dalam menghadapi orang-orang yang melontarkan kritik yang menyalahkan, membenci, atau sejenisnya. Anda akhirnya akan tersadar, khawatir bahwa seseorang akan berpikir dengan cara tertentu tentang Anda, tidak ada gunanya. Jika Anda menyimpang dari norma dan menyatakan, bahkan kepada diri sendiri, bahwa Anda percaya pada kekuatan yang lebih tinggi dan bersedia melakukan apapun untuk memenuhinya, Anda akan selalu menemui orang-orang yang ragu. Beberapa orang hanya penentang. Mereka selalu mencari-cari kesalahan dalam segala hal dan setiap orang. Beberapa orang senang bersikap negatif. Meskipun mereka mencintai Anda, ketakutan mereka terhadap perubahan membuat mereka anti terhadap pembangunan, dan pandangan mereka buruk bagi pengendalian diri Anda. Sama seperti merasa kesal terhadap cuaca, membiarkan seseorang yang tidak Anda kenal atau hormati memengaruhi Anda adalah hal yang konyol. Itu tidak efisien. Mereka tidak layak untuk didengarkan pendapatnya. Jangan menyerah pada ketenangan Anda dan biarkan orang lain mengganggu Anda kapanpun mereka mau. Menanyakan pendapat jujur dari orang yang Anda hormati adalah ide yang bermanfaat. Namun, Anda sebaiknya mengabaikan seseorang yang memiliki rekam jejak negatif. Semiman, carilah orang-orang teladan untuk menjalani hidup. Anda bisa belajar banyak tentang bagaimana menjalani hidup dengan bergaul dengan orang-orang yang berkarakter baik, entah mereka dari masa lalu atau sekarang, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius. Sekaranglah saatnya untuk mencari bimbingan dari orang lain untuk meningkatkan disiplin diri Anda. Temukan beberapa orang untuk dijadikan panutan. Orang-orang yang Anda hormati, entah itu teman, saudara, atau rekan kerja, yang pernah sukses di masa lalu, mungkin bisa menjadi inspirasi. Siapa yang saat ini terlibat dalam kegiatan ini? Siapa di antara kita yang berhasil mencapai prestasi ini? Siapa di antara kita yang ahli dalam rutinitas ini? Sejauh ini, siapa yang mampu menerapkan perubahan tersebut? Siapa di antara kita yang memiliki pengendalian diri yang diperlukan dalam bidang ini? Pelajaran apa yang dapat saya ambil dari individu ini yang akan membantu saya dalam pencarian saya? Berusahalah untuk menanyakan metode yang digunakan orang-orang ini untuk mengendalikan diri. Untuk mempelajari bagaimana mereka mencapai tujuan mereka, tanyakan bagaimana mereka mengikuti langkah-langkah tertentu. Setelah itu, ambillah inspirasi dari kisah mereka dan terapkan disiplin diri sebagai alat untuk jalur pribadi Anda. 10. Perhatikan hari Anda. Jujur. Ciri-ciri jiwa rasional menurut Marcus Aurelius adalah introspeksi, kesadaran, dan tekad. Ia mencapai tujuannya sendiri dan memanen hasil panennya sendiri. Melihat diri sendiri dengan jujur dan mengidentifikasi kelemahan Anda adalah langkah pertama yang bermanfaat dalam mengembangkan disiplin diri yang lebih baik. Gunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan alam bawah sadar Anda dan berterus terang sepenuhnya. Karena Anda akan secara aktif mengumpulkan informasi untuk menghasilkan dan menjelaskan jawaban konstruktif atas pertanyaan-pertanyaan ini. Sering berlatih refleksi malam hari akan membuat Anda menjadi lebih sadar diri sepanjang hari. Perhatikan hari Anda dan tanyakan, apa yang telah saya lakukan dengan baik? Di manakah mereka menguji pengendalian diri dan disiplin saya? Di bidang apa saya unggul? Di mana kesalahanku? Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu lagi, apa lagi yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Besok Anda akan lebih siap, tapi tidak perlu bersikap keras pada diri sendiri dulu. Maafkan diri Anda sendiri seperti yang dilakukan Seneca. Bersikaplah baik pada diri sendiri. Memaafkan diri sendiri dibandingkan mencaci maki diri sendiri adalah hal yang menghentikan Anda untuk menunda-nunda lagi, menurut penelitian. Juga bersikaplah kasar pada diri sendiri, tetapi jangan terlalu keras.
Untuk meningkatkan diri di masa depan, pertimbangkan apa yang Anda lakukan dengan benar. Hargai hal-hal positif yang terjadi hari ini.